Mari kita mohon bimbingan Roh Kudus untuk doa pembacaan firman. Ya Tuhan, ajarkanlah kami maksud-Mu, supaya hidup kami memancarkan kasih. Perkenankanlah umat-Mu yang hadir ini mendengarkan firman-Mu dengan baik, dan berkatilah kami, supaya dapat menjadi pelaku-pelakunya. Berilah damai sejahtera-Mu di setiap hati kami yang hadir, supaya dengan tenang kami menyimak firman-Mu saja. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Galatia 1 ayat 6 sampai 10 menjadi pembacaan firman Tuhan dalam kebaktian saat ini. Galatia 1 ayat 6 sampai 10. Demikian firman Tuhan. Aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada Dia yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil lain yang sebenarnya bukan Injil. Hanya ada orang yang mengacaukan kamu dan yang bermaksud untuk memutarbalikkan Injil Kristus. Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari surga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Seperti yang telah kami katakan dahulu, sekarang kukatakan sekali lagi, jikalau ada orang yang memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda dengan apa yang telah kamu terima, terkutuklah dia. Jadi bagaimana sekarang? Adakah ku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah ku coba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memelihara di dalam hidupnya. Haleluya. 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 Saudara-saudara, hati saya masih berbahagia dan mendorong saya untuk terus memaknai iman saya. Itu setelah kita mengalami dan melaksanakan trion-tri. Yang membuat saya sungguh berbahagia adalah peristiwa di mana Tuhan tolong kita dengan tepat. Kita tahu bahwa sebelum kita melaksanakan trion-tri, para pemuda dan panitia kekurangan dana sekitar 25 juta atau sampai 26 juta. Tapi kemudian pada saat pembukaan Bapak Menteri berkata, seperti yang telah diinformasikan pada hari Minggu lalu, saya pada acara ini menyumbang 30 juta rupiah. Lebih atau kurang? Lebih. Waktu itu kita bergumul maju atau mundur, dibatalkan atau kita teruskan. Tapi sebagian anak-anaknya masih diliputi oleh keyakinan kuat. Kita berdoa. Saya sangat kagum bahwa itu bisa dan masih kita lihat. Masih ada dan masih kita lihat. Pengalaman ini kemudian meneguhkan kepada saya bahwa iman itu penting untuk menerangi dan menuntun serta memampukan kita, bahkan mencukupkan kehidupan kita. Oleh karena itu, khusus kepada generasi muda, simak apa yang terjadi itu bukan sebagai perkara biasa. Resapi sebagai sebuah renungan yang manis yang harus mendorong kita untuk terus berkata, Tuhan itu tidak pernah meninggalkan anak-anaknya yang berbuat. Tuhan tidak pernah meninggalkan anak-anaknya yang berkarya. Lanjutkan studimu, lanjutkan pekerjaanmu, dan juga ini kiranya berdampak bagi semua jemaat. Apa yang kita lakukan teruskan sebagai sebuah pengabdian. Kalau itu baik, itu pasti akan membawa pertolongan yang besar bagi orang lain. Dan itu akan menjadi manfaat yang tinggi nilainya kepada hidup kita dan kepada siapapun. Pegang ini sebagai kekuatan yang harus mempertahankan kita dalam kehidupan beriman dan bertuhan. Itu bukan sebuah slogan dan itu bukan sebuah keniscayaan, melainkan sebuah kenyataan yang bisa terjadi dalam kehidupan kita. Iman dalam Tuhan Yesus. Ini membuat saya terus berbahagia sampai pada hari ini. Sungguh Tuhan bekerja bagi kita. Dan tepat sekali kalau misalnya acara kebaktian kita hari ini diisi dengan tema hanya satu Injil.
kita kiranya berpegang teguh pada Injil itu. Saudara-saudara, di surat-surat lain Paulus selalu memulai suratnya dengan pujian-pujian terhadap jemaat yang dia surati. Aku bergembira bahwa kamu tetap hidup seperti apa yang pernah aku ajarkan. Aku bergembira mendengar bahwa kamu menolong si A dan si B. Tetapi hari ini dalam suratnya kepada Galatia, setelah dia memperkenalkan diri, dia langsung dengan sebuah kata-kata yang penuh amarah. Aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada dia yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil lain yang sebenarnya bukan Injil. Hanya ada orang yang mengacaukan kamu dan yang bermaksud untuk memutarbalikkan Injil Kristus, dan betapa hatinya betul-betul sangat kecewa, dan kemudian menjadi kesimpulan bahwa dia memang marah. Ayat 8 berkata, tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari sorga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepada kamu, terkutuklah ia. Ayat selanjutnya juga berkata seperti itu, mengulangi nada yang sama di ayat 8. Pada akhir ayat 9, dia menyampaikan nada yang penuh dengan kekecewaannya, bahkan juga dengan perlawanannya. Terkutuklah dia. Saudara-saudara, saya suka dengan Paulus. Kalau betul-betul ada yang baik, dia puji. Tapi kalau memang ada yang salah, dia tidak tanggung-tanggung untuk marah orang, untuk memberikan perasaannya dan menyampaikan apa yang dia tidak suka. Sampai dia berkata terkutuk. Dan lagi pula, dia berkata begitu untuk Injil. Untuk Injil. Seandainya, saudara-saudara, seandainya pada waktu itu Paulus tidak berbicara sekeras ini, kekristenan mungkin akan mengalami warna yang lain atau mungkin tidak hidup. Saya mau ceritakan apa yang melatar belakangi Paulus sampai kemudian marah. Dia sudah memberitakan Injil di Galatia dan jemaat hidup dengan baik berdasarkan Injil itu. Tapi kemudian setelah dia meninggalkan jemaat itu dan mempercayakan kepada penatua-penatua di sana untuk melayani dan membangun kehidupan bergereja, yang terjadi kemudian adalah hal yang sangat menyedihkan. Beberapa orang Kristen, bukan beberapa, malah sebagian besar orang Kristen di Galatia itu tadinya orang Yahudi. Kemudian mereka percaya kepada Yesus dan menjadi Kristen. Itu disebut Kristen Yahudi. Hanya saja ternyata Injil belum tertanam baik di dalam hati mereka, sehingga mereka masih percaya bahwa sarana tertinggi untuk keselamatan dalam hidup ini adalah hukum Taurat. Dan karena itu, setiap orang yang mau mencapai surga, dia harus disunat lebih dahulu dan mengikuti hukum-hukum yang lain. Jadi orang yang mau menjadi Kristen, terutama orang-orang yang dari luar Yahudi, harus diyahudikan dulu, baru kemudian dia sah menjadi orang Kristen. Begitu pemahaman, pandangan yang berlangsung saat itu. Dan orang-orang yang datang, yang kemudian menjadi percaya, termakan dengan paham ini. Paulus merasa ini hal yang sangat merugikan, tidak boleh didiamkan. Dan karena itu, dia buru-buru menulis surat dan berkata seperti tadi. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, andaikan Paulus tidak berkata keras seperti itu, kita mungkin menjadi sekte Yahudi. Karena orang-orang yang menjadi Kristen kemudian punya pemahaman bahwa sekalipun kita adalah orang Kristen, tapi sarana tertinggi untuk mencapai surga, untuk mencapai selamat adalah hukum Taurat. Orang harus diyahudikan, mulai dengan disunat, mengikuti tradisi-tradisi serta hukum-hukum dalam hukum Taurat yang lain. Dan ini yang disebut Injil yang lain. Injil dalam huruf kecil yang lain. Nah, Paulus dengan keras menolak hal itu dan kemudian memberikan pemahamannya bahwa kalau ada di antara kami ataupun malaikat dari surga memberitakan Injil yang berbeda dengan yang pernah kami beritakan dulu, terkutuklah ia. Dan kata-kata itu membuat jemaat menjadi sadar bahwa sesungguhnya mereka telah masuk kepada perangkap yang bisa mengacaukan dan menyimpangkan kehidupan beriman mereka kepada Kristus. Saudara-saudara, kita bersyukur bahwa ada orang seperti Paulus, dan saya berharap di gereja-gereja harus ada orang seperti itu. Kalau tidak, gereja bisa dimotori dan diarahkan oleh pandangan-pandangan seseorang atau pandangan kelompok tertentu. Ini berbahaya. Harus ada orang yang berani mengambil langkah kalau terjadi penyimpangan, berkata, "Hei, itu salah, jangan diteruskan."
Dalam kehidupan berkeluarga dan berkelompok dimanapun, kita harus punya kelakuan seperti kelakuannya Paulus. Kalau ada yang benar, katakan benar. Kalau salah, katakan salah. Yang berbahaya begini, kalau misalnya ada kesalahan, lalu kita biarkan, yang parah itu kita. Apalagi secara Kristen, kita dibina untuk memperjuangkan kebenaran. Tapi manakala kita tahu bahwa ada sebuah kesesatan, penyimpangan dan kesalahan, lalu kita berdiam diri, kita yang bahaya. Kita yang akan ikut mempertanggungjawabkannya. Dan karena itu tidak ada konteks dan situasi yang aman untuk kehidupan beriman. Sebab di mana-mana kita berada, kita dipancing dan diminta untuk melaksanakan tugas kehidupan kita untuk membenarkan kehidupan ini. Untunglah kita punya Injil Kristus yang tadi kita baca dipertahankan dengan mati-matian oleh Paulus. Dengan Injil itu kita menemukan kehidupan yang sebenarnya. Kita akan melihat hal yang sesungguhnya. Kita dimanusiawikan. Kita diangkat pada kehidupan yang benar-benar bermartabat. Bukan karena uang, bukan karena pangkat, dan bukan karena kelas-kelas dalam kehidupan sosial, melainkan karena kasih. Saya ingin menjelaskan kasih. Dalam bahasa Yunani disebut agape. Itu orientasi kasih kita. Agape itu kalau penjelasan yang sering kita dengar adalah kasihnya Tuhan. Tapi kalau kita betul-betul mau menyimak, itu terjemahan bebasnya begini: kebajikan yang tidak terhalang. Agape, kebajikan yang tidak terhalang. Loh, apa yang dimaksud dengan kebajikan yang tidak terhalang? Saya menggambarkannya begini. Saya bekerja di suatu perusahaan, lalu saya punya saingan-saingan. Tiba-tiba saya mendapat informasi bahwa tender yang kami perebutkan itu kemungkinan jatuh pada saya. Akan tetapi 2 hari kemudian saya dapat informasi bahwa tender itu beralih kepada orang lain. Saya punya kredibilitas yang baik, kemudian pertanggungjawaban saya selama ini bagus, yang lain rusak. Tapi kok kenapa tender itu jatuh kepada orang lain? Padahal jelas-jelas perilakunya tidak benar, pertanggungjawabannya kacau. Saya telusuri, ternyata ada orang yang memfitnah saya di hadapan bos. Dia bilang saya begini dan begitu. Bos percaya dan kemudian dia mengalihkan tender itu kepada yang melapor tadi. Ini sakit. Nah, saudara-saudara, orang Kristen diajarkan oleh Tuhan supaya hidup agape, hidup dengan kasih agape. Saya sakit, dia menfitnah saya. Oke, secara manusia memang ada rasa sakit itu. Tapi saya harus berusaha keluar dari hati itu untuk memutarbalikkan keadaan dan suasana hati saya menjadi hati yang agapeis, hati yang agape, hati yang benar-benar mengikuti hati Tuhan. Bukan karena dia memfitnah saya, bukan karena dia menjatuhkan nama saya, lalu kasih saya kepada dia berhenti. Tidak. Semua itu tidak menghalangi kasih saya kepada dia. Kebajikan yang tidak terhalang. Suami disakiti istri, istri disakiti suami, sahabat disakiti sahabat, yang lain menyakiti yang lain. Dalam prinsip Kristiani, kita kemudian tetap berada pada alur agape. Oke, semua itu dinyatakan, tapi kasihku tidak terhalang oleh hal-hal itu. Injil Kristus mengajarkan hal seperti ini. Saudara-saudara, yang lebih pahit lagi, Paulus mendengar begini. Ada orang-orang yang menjatuhkan namanya. Orang-orang yang tadi menyebarkan paham baru bahwa sarana tertinggi untuk mencapai keselamatan adalah hukum Musa. Lalu kemudian mereka menambahkan bahwa jangan percaya Paulus. Dia itu bohong. Dia itu cuma mencari muka di antara kamu. Jangan percaya. Jangan percaya. Yang paling utama untuk kita sampai kepada Allah adalah hidup berdasarkan hukum Musa. Ini menyakitkan bagi Paulus. Menyakitkan bagi Paulus. Tapi apakah dia membalas? Tidak. Dia memang berargumentasi tapi bukan untuk membalas. Dia hanya mau memberitahukan bahwa yang mencari bukan kesukaan manusia, tapi kesukaan Allah. Di bagian terakhir dengan manis dia mengatakan,
bahwa sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Setiap orang yang menjadi hamba Kristus, jika dia mencari hormat, dia mencari puji, itu bukan hamba Kristus. Dalam berpelayanan, kita harus memakai dasar yang sudah dikeluarkan Paulus dari hatinya. Bukan mencari kesukaan manusia, tapi saya mencari kesukaan Allah. Kalau sebuah gereja kita jalankan dengan intrik-intrik mencari pujian dan mencari kesukaan manusia, maka itu bukan gereja dari hamba-hamba Allah. Sebagai manusia kita mudah terjebak pada langkah itu, dan kita harus kembalikan. Ada banyak gereja sekarang, saudara-saudara, mewarnakan kehidupan berpelayanannya dengan semangat mencari kesukaan manusia tanpa dia sadari. Kadang-kadang juga dengan sangat dia sadari. Kalau itu yang ada, mari menarik diri dengan kuat, jangan dengan terlalu lemah lembut. Menarik diri dengan kuat, sebab itu langkah yang menyesatkan. Tarik diri dan posisikan pada alur yang sebenarnya. Saudara-saudara, kalau bicara soal penyimpangan Injil, itu sudah terjadi dari awal-awal kehidupan bersama Tuhan. Beberapa periode-periode berat dalam kehidupan gereja terjadi karena harus beradu pendapat untuk mempertahankan Injil Kristus. Itu terjadi dalam sejarah gereja. Bahkan sampai pada saat ini gerakan-gerakan tersebut masih ada. Saudara-saudara, salah satu tokoh yang mau menyimpangkan ajaran Alkitab adalah Marcion. Marcion membedakan Allah dalam perjanjian lama dan Allah perjanjian baru. Untung pada waktu sidang pemimpin-pemimpin gereja itu ditolak, sebab itu jauh dari Injil. Nah, dan beberapa peristiwa lain menggambarkan betapa Injil kadang-kadang berusaha untuk diputarbalikkan, dan masih ada sampai sekarang. Gerakan-gerakan seperti itu masih nyata sampai sekarang. Da Vinci Code salah satunya, yang sekarang lagi gencar dipublikasikan Injil Yudas. Kalau Bapak Ibu pergi ke toko Gramedia atau toko lain, boleh membaca Injil Yudas. Injil Yudas adalah Injil yang dikarang oleh kaum Gnosis. Kaum Gnosis ini kelompok yang merasa punya pengetahuan istimewa. Mereka kemudian yakin bahwa apa yang kami tahu itu lebih baik daripada pengikut-pengikut dan murid-murid Tuhan yang telah menulis Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Dan dengan berani kemudian mereka menerbitkan Injil-Injil mereka. Kalau kita mau kaji latar belakang kelompok Gnosis, mereka punya pemahaman yang unik. Mereka bilang begini, kalau manusia salah, itu Tuhan yang ceroboh. Itu mereka punya pemahaman dasar. Kalau manusia salah, itu Tuhan yang ceroboh, yang disalahkan Tuhan. Nah, mereka kemudian belajar kehidupan Yesus dan murid-murid. Mereka melihat bahwa kok Yudas menjadi pengkhianat. Itu yang salah bukan Yudas, itu yang ceroboh Allah. Itu pendapat mereka. Yang ceroboh itu Tuhan. Dan mereka kemudian berusaha untuk menyelamatkan nasib Yudas. Injil Yudas ditulis untuk menyelamatkan nasib Yudas, tapi dengan cara yang sangat salah. Sebenarnya Yudas memang bersalah. Sudah banyak diberi kesempatan oleh Tuhan, tetapi dia tetap terpengaruh oleh godaan uang, dan dia menjual Tuhan Yesus. Kenapa contoh itu harus ada di dalam Alkitab? Karena itu adalah gambaran tentang hidup manusia. Manusia suka cinta uang dan mudah jatuh karena uang. Iman bisa dijual karena uang. Jadi bukan diada-adain, bukan kecerobohan Allah, melainkan sebuah pelajaran untuk mempertegas, hei manusia, ingat bahwa Yudas pernah jatuh karena uang, kamu hati-hati. Jadi Injil Yudas ditulis intinya hanya untuk menyelamatkan Yudas dan mengatakan Allah ceroboh. Itu kan penyimpangan. Jangan sampai terjadi seperti itu, jangan kita termakan olehnya. Dan usaha-usaha seperti itu akan datang dari berbagai segi untuk memutarbalikkan fakta tentang Injil Kristus. Kita punya Injil hanya satu, Injil Yesus Kristus, yang menuntun kita untuk hidup dalam kebenaran. Dan kebenaran ini bukan sesuatu yang semu, melainkan sebuah karya di mana orang yang percaya pada Kristus yakin bahwa Dia Tuhan. Lalu dalam kehidupan selanjutnya dia merasa saya hamba, saya Allah, melakukan segala sesuatu bukan untuk keuntungan saya, bukan untuk kesukaan manusia,
tapi untuk kesukaan Allah saja. Bila prinsip ini melekat dengan kuat pikiran dan hati kita, saudara diberkati. Bapak Ibu sekalian, berada dalam jaminan Tuhan. Benar, hati saya bergembira, pemuda kita diberkati Tuhan, karena mereka berjalan dalam alur yang sebenarnya. Bukan mundur, tapi maju dengan doa. Kiranya kita tetap hidup dalam Injil Kristus.